Workers, gue masih di daerah CFD nih. Hari ini gue masih jalan-jalan muter-muter di daerah CFD yang sekarang udah agak siang nih, jadi udah agak panas dan udah mulai sepi ya. Nah Workers, hari ini juga gue pengen janjian sama teman gue namanya Lala. Lala ini menurut gue orang yang dia dari awal lulus kuliah sampai hari ini dia tuh nggak pernah kerja kantoran. Jadi yang gue tanya sama dia kerjanya selalu freelance terus. Nah, gue pengen ngobrol sama Lala, seperti apa sih pekerjaan freelance dan kenapa dia memilih untuk pekerjaan freelance, kenapa dia nggak milih pekerjaan tetap ya, padahal menurut gue skillnya cukup oke gitu loh. Nah, buat teman-teman Workers yang mau tahu seperti apa sih obrolan gue sama Lala, kita bisa ngobrol sama Lala sebentar lagi, karena sebentar lagi gue mau janjian. Oke, set, langsung dapat kerja di Workerspedia. Let's go! Ngobrolin apa sih hari ini? Ngobrolin freelance nih, kehidupan aku. Oke, Workers, ini gue udah sama temen gue namanya Lala. Yang tadi gue cerita, dia freelance, masih muda, berbahaya dan jaya raya. Sebetulnya pas gue tuh dari semalam kepikiran lah, gue pengen bikin konten nama lu tuh gue pengen namain Acit Shalala. Acit sama Lala. Itu joknya bapak-bapak. Acit Shalala. Nah, Workers, ini Lala nih. Lala, kita udah kenal berapa lama sih, La? Dari 2021 kita sih. Bukan dari kecil ya? Enggak dong. Karena kita kecilnya beda. Dia tuh umurnya baru berapa, La? 23. 23. Gua beda 5 tahun sama Lala. Jangan percaya, guys. Nah, Lala ini dari pertama kali gua kenal dia tuh udah freelance terus ya, La ya? Ya. Kerjaannya freelance terus ya, La ya? Di dunia kerja sendiri udah berapa tahun, La? Gua tuh baru lulus 2022 Desember kemarin. 2022 Desember kemarin. Ya baru 6 bulanan. 6 bulanan. Kecimpung di dunia kerja. Berkecimpung di dunia kerja baru 6 bulan nih. Lala tuh juga memang setahu gue sebelum pada saat dia kuliah dia udah ngambil kerjaan-kerjaan freelance dan memang setelah kuliah dia juga memang selalu di freelance gitu. Menurut lo apa sih, La, kelebihannya orang yang bekerja freelance dan yang bekerja biasa gitu? Kalau yang suka banget sama jam kerja fleksibel itu enak banget kalau freelance, soalnya kita bisa rangkap kerjanya tuh ya sebulan bisa 2 kali lah di tempat kerja. Enaknya itu ya pendapatannya sih, Mas. Pendapatannya kita bisa lebih lah, bisa udah nutup kalau mau hangout, mau ngapain itu udah enak banget sih. Oke. Nah, kalau kekurangannya sendiri menurut lo, kekurangannya apa sih orang yang memang memilih untuk freelance? Kekurangannya yang pasti nggak dapat benefits, kayak THR, ya asuransi gitu itu nggak dapat, dan ya kurangnya sih jadi kita nggak stable, jadi ya nggak stable aja, jadi nggak, karena kita pekerja lepas ya jadinya harus mikir ya bulan depan ada dapat project nggak yang gitu sih. Oke, nah memang bener gak sih kalau misalnya orang freelance itu sama orang yang memang gajinya bulanan itu biasanya dapatnya lebih banyak orang freelance ya? Ya, kebanyakan kayak gitu, karena ya itu freelance itu kita biasanya ya project-kan, satu project bisa dapat ya pendapatan yang gede, kalau enggak ya sebulan itu kita bisa punya project ya dua tempat ya, jadi kan nambah lagi tuh gitu. Oke, Workers, gue sih sebetulnya juga pengen nanya ini loh, karena orang pasti berpikirnya kerjaan freelance itu santai, dan tanda kutip santai, bisa ngatur waktu. Tapi kalau gue lihat, bener gak sih kerjaan freelance itu sebetulnya kayak lo ngegojek atau lo apalah gitu ya, yang ya kayak lo ngegojek lah. Ketika lo lebih rajin, lo akan dapat lebih banyak. Artinya kalau lo dapat kerjaan freelance yang banyak, ya artinya waktu lo untuk bekerja tuh akan lebih riwa dibanding pekerja yang normal, bener gak sih? Benar sih sebenarnya. Benar, makanya kalau orang-orang untuk yang freelance itu emang harus pintar-pintar bagi waktunya itu sih, Mas. Pintar bagi waktu, pintar nge-handle gimana kerjaan yang satu dan satunya, itu yang emang harus penting dipikirin sih. Oke.
buat lu sendiri lah. Nah, kita kan ngomongin soal misalnya orang dalam freelance nih. Kalau gua misalnya, gua kan punya main job nih. Terus gue juga jadi punya side job gitu ya. Nah, gue pengen tanya lu, ketika lu freelance, misalnya lu punya 3 sampai 4 project nih yang berjalan beriringan. Gimana sih cara lu ngejalanin project-project itu gitu loh? Lu bisa ngebaginya tuh gimana gitu? Yang pasti dari satu project itu kita harus udah tahu nih sistem kerjanya tuh gimana, jam waktunya tuh gimana. Itu udah harus tahu dulu apakah bisa ngehandle kalau kita punya project yang lain. Kalau emang kita ngerasa sanggup ya kita ambil. Dan itu harus ya kalau gue pribadi emang harus di list gitu loh. Mana yang prioritas, mana yang deadline-nya lebih cepat, mana yang emang harus dikerjain duluan, itu emang harus di listin. Jadi ya kita harus tahu lah yang duluan tuh yang mana yang dikerjainnya. Oke, workers, jadi kalau gue lihat dari Lala ini adalah ketika lo emang udah mau ngambil sebuah kerjaan, ya lo harus komit dan lo harus bikin semacam work schedule lah ya, supaya akhirnya pekerjaan-pekerjaan freelance yang lo ambil nggak jadinya melewati timeline atau segala macam gitu ya Lala ya. Pernah nggak lah lo ngelewatin timeline? Untuk sampai saat ini sih nggak ngelewatin timeline, tapi stressful ya. Ya, karena kan double tuh kerjanya. Cuman masih oke sih. Oke. Jadi kalau menurut gue sendiri nih workers, ketika lu ngambil kerjaan freelance kah itu atau apakah itu, lu nggak bisa tuh. Kalau misalnya lu ngambil, let's say misalnya lu punya 3 pekerjaan freelance ya, lu nggak bisa bilang kalau 100% dari kerjaan 100% dari waktu lu itu lu bikin 100 bagi 3, nggak bisa. Kalau menurut gua akan jadi ketika lu ngambil freelance 3, 100% gitu loh. Jadi emang lu harus tetap fokus, lu harus tetap komit, dan kualitasnya lu nggak bisa ngomong berdasarkan angka yang lu dapat ya. Karena kan pada akhirnya kan semua yang lu lakukan harus serius, karena kan balik lagi ketika lu kerja freelance, kredibilitas lu yang dipertaruhkan, benar ya? Benar. Gua soto ya workers. Cobain mas, freelance. Cobain ya? Iya. Lo nggak tahu aja, gue nggak boleh bilang itu karena kalau gue ketahuan sama main job lo kena. Itulah masalahnya kalau di main job, kalau lo kerja nggak freelance, memang ada beberapa kantor yang memang tidak membolehkan lo untuk kerja di luar gitu ya. Tapi memang ada juga yang ya fine aja lah, sama tahu gitu ya. Gitu. Workers, ada yang mau kalian tahu lagi gak sih dari Lala? Ini Lala sama gue sebetulnya sering banget ketemu loh. Jadi kalau misalnya workers masih pengen tahu lebih jauh tentang dunia freelance, terus gimana sih cara ini, gimana cara itu, ada tips-tips mungkin dari Lala yang mau temen-temen tahu gitu ya, kalian bisa tulis di komentar nih. Kalian bisa tanya sama Lala, nanti gue akan ajak dia ngobrol lagi. Ngobrol ya, bukan ngedate ya. Nggak boleh, dia udah punya pacar. Ya, workers, oke. Lah, ya kita ngobrolnya. Kita coba cari-cari kopi habis ini, muter-muter. Katanya sih di daerah Senayan lagi ada event ya, cuman kita coba lihat di sana. Oke, workers, see you later. Bye-bye. Langsung dapat kerja di Workers Media.